Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Isnain Aliman. Di sini kita mulai lagi ya chapter tutorial Mekanika Fluida Dasar MS2220. Nah, sekarang chapter yang terakhir ya di semester ini Flow over Immersed Body. Nah, jadi sebelum mulai saya ingin mereview dulu sebenarnya chapter 9 ini ada banyak ya bahasannya, terutama boundary layer, kemudian lift and drag. Nah, masalahnya di kuliah mekanika fluida dasar kita skip bagian boundary layer-nya. Jadi kalau misalnya dilihat di buku, ini adalah bukunya nih ya. Saya balik ke bagian apa namanya? eh, daftar isinya. Mana ya? Preface. Jadi sebenarnya banyak yang bagian yang harus dipelajari dari bab 9, tapi berdasarkan silabus kita tidak mempelajari semuanya. Nah, jadi saya kasih tahu bagian mana saja yang harus diajari sekarang. Jadi terutama, nah ini kan ada banyak nih ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini yang kita skip itu yang bagian 9.2 yaitu boundary layer karakteristik. Konsepnya bagaimana secara matematis menentukan tebal boundary layer, kemudian bagaimana menentukan shear stress dari boundary layer, dan seterusnya. Nah, ini akan ada dijelaskan di mekanika fluida, yaitu di semester depan. Nah, kalau yang sekarang ini kita cukup mempelajari gaya eksternal yang terjadi pada sebuah aliran terendam ya. Jadi ada lift and drag dan characteristic of flow pass on an object. Nah, kemudian dari 9.1 langsung lompat ke 9.3 dan 9.4. Nah, sebenarnya dalam chapter 9 ini terutama penggunaan dari ini ya, lift and drag ini persis mirip seperti dari bab 7 ini ya, dimensional analysis and similitude. Jadi kalau misalnya berdasarkan Buckingham P theorem itu diturunkan, nanti kita dapat CD dan CL. Nah, jadi lift ini ditentukan dari besarnya coefficient of drag sama coefficient of lift. Nah, di mana coefficient lift and drag ini dia adalah dimensionless number dan diturunkannya juga berdasarkan dimensional analysis. Kemudian antara model dan prototype juga sama ya. Jadi seperti konsep similitude dan modeling di sini. Jadi kalau misalnya suatu model itu punya bentuk yang kecil, prototipenya besar, jadi asal dimensinya sama, dia bentuk itunya CL dan CD-nya itu sama ya. Nah, jadi saya kayaknya ini sebenarnya isi dari konten chapter 9 itu, ini ada yang delta star, kemudian ada theta, delta per X. Nah, ini sebenarnya yang akan dipelajarin di McFlu 2 ya, atau mekanika fluida. Nah, tapi kita cuma berfokus di sini CL dan CD saja. Jadi cukup mudah. Jadi yang bab terakhir ini di mata kuliah ini ya. Nah, jadi persamaan CL CD itu apa saja? Jadi ini dia ya. Jadi coefficient of lift adalah lift force, ini adalah Newton satuannya, dibagi dengan setengah rho U square kali A. Nah, kemudian CD juga sama, jadi drag force dibagi setengah rho U kuadrat kali A. Nah, kemudian A di sini apa? Jadi kalau misalnya ada sayap pesawat, jadi kita tidak, kalau misalnya kita tahunya CD ya, jadi A-nya ini adalah A karakteristik, jadi ditentukan berdasarkan misalnya dari tabel, di sini ada tabel. Nah, ini misalnya ada tabel-tabel ya. Jadi kalau misalnya ini adalah coefficient of drag tabelnya yang sebelah kiri. Jadi CD ini kan dia kan ada area. Nah, di sini A-nya itu berupa reference area. Jadi bukan berarti semua areanya itu dihitung. Jadi kalau misalnya lingkaran, kemudian cari luas misalnya bola, cari luas area dari bola, tidak seperti itu. Jadi tapi di sini adalah reference frame ya. Nah, jadi reference frame itu apa? Di sini masing-masing bentuknya dikasih tahu reference frame-nya, misalnya dari ini deh. Misalnya heksagon, yaitu kita cuman menuliskan B dikalikan dengan D. B itu apa? B-nya itu kedalaman ya. Jadi misalnya lebar dari si heksagon ini berapa dikalikan dengan D. D itu jarak dari terdepan hingga ke belakang. Jadi seperti itu cara pakai A reference-nya. Jadi yaudah, dari sini kita balik dulu ke pemahaman matematis dari yang ini ya. Nah, ini sebenarnya tuh ada di buku penjelasannya, tapi ini saya jelasin lagi aja. Kalau misalnya ini adalah airfoil ya. Jadi kalau misalnya airfoil itu kan dia ada distribusi tekanan. Nah, distribusi tekanan ini ya yang pastinya ini kan ada U, terus kenapa yang bagian bawahnya itu lebih besar? Karena track dari sininya, si yang bawah itu dia lebih pendek daripada yang atas.
Nah, sesuai dengan hukum Bernoulli, kalau misalnya kecepatan yang di bawahnya itu kecil, maka pressure-nya naik. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang atasnya jalurnya lebih panjang sehingga kecepatannya dia akan lebih tinggi, yang bawah lebih rendah. Hasilnya apa? Tekanan di bawah itu akan lebih tinggi. Nah, kemudian dari setiap titik segmen tekanan ini, ya. Nah, ini kan dia ada dua gaya yang bekerja. Jadi yang pertama itu adalah shear stress distribution, atau ini kita kembali ke bab 1 lagi. Tau itu sama dengan mu du per dy ya. Nah, jadi tau omega ini dia terjadi di surface dari si ininya, airfoilnya. Nah, kemudian dari shear stress ini juga dia akan menjadi lift dan drag. Nah, jadi bagaimana nanti hubungannya secara matematik kedua dari pressure dan shear stress ini dia menjadi lift and drag. Nah, itu kita lihat bukunya aja biar kalian semua bisa lihat bukunya masing-masing. Jadi tidak perlu dibuatkan ini nanti nih ya, maksudnya tidak perlu dibuatkan slide-nya, nanti belajarnya dari slide aja, jadi harus buka bukunya ya. Nah, di bukunya itu dia dijelasin di bagian 9.1, di bagian awal nih ini. Nah, terutama yang bagian ini dia ya. Jadi kalau misalnya ini dari airfoil nih ya, kita meninjau suatu titik. Jadi ingat ya, yang bekerja itu gayanya ada dua. Jadi yang pertama itu akibat pressure distribution. Jadi kalau pressure distribution itu selalu tegak lurus terhadap si permukaannya, yang kemudian shear stress itu dia selalu sejajar dengan permukaan. Nah, jadi kalau misalnya dilihat di breakdown seperti ini, jadi kalau misalnya P itu, kan force itu adalah F kali A ya. Maksudnya P dikali A. Jadi kalau misalnya di sini, ini bukunya saya coret-coret aja bisa nih. Oke, saya cek dulu jalan kan ya. Nah, ini misalnya di suatu titik di sini ini adalah dA. Nah, kemudian ingat ada dua ya. Yang pertama itu adalah pressure, ini adalah pressure, dia tegak lurus terhadap permukaan. Yang kedua adalah shear stress. Shear stress itu sejajar dengan permukaan. Jadi ingat dari dua itu. Jadi kalau misalnya kalau P itu kan sama dengan F per A ya. Jadi kalau misalnya F itu sama dengan P dikali A. Jadi kalau misalnya kita meninjau suatu surface kecil, P di sini dia adalah dA. Jadi dF di sini adalah dP dikali dA atau P dikali dA. Nah, jadi kalau misalnya mau menghitung berapakah dari pressure nih ya, misalnya ini kan surface-nya itu dari depan leading edge sampai trailing edge ya, berarti ini misalnya ini adalah L sama dengan 0, ini L sama dengan L. Nah, berarti harus diintegralin dari 0 sampai L. Jadi dari depan sampai belakang itu harus dihitung per segmen. Karena bentuk geometri ini kan dia ada sudut-sudut masing-masingnya ya. Nah, jadi makanya kalau misalnya di soal ujian nanti kita nggak pakai yang berliku-liku kayak gini. Jadi yang masuk ke ujian itu yang contohnya kayak gini aja. Nah, ini dia plat lurus saja, jadi tidak ada belok-beloknya. Jadi kalian tinggal langsung menentukan sin cos-nya, sudutnya berapa, habis itu diproyeksi terhadap sumbu X dan Y. Nah, kalau misalnya di sini ini kan kita lihat ada theta ya. Nah, jadi kemudian kita balik dulu definisi lift and drag itu. Kalau lift itu dia misalnya ini permukaan, bukan permukaan. Ini adalah U-nya ya ini ya. Nah, dia itu U adalah arah kecepatan datang. Jadi lift itu adalah yang tegak lurus terhadap U. Kalau drag force itu adalah yang sejajar dengan U. Jadi kalau definisinya lift itu adalah gaya yang mengangkat si body ini akibat adanya airstream di sini. Jadi dia kan keangkat. Kalau drag force-nya itu apa? Kalau misalnya ini adalah pesawat gitu ya. Ini kan ada kelanjutannya. Jadi pesawat. Nah, ini kan sayapnya gitu ceritanya ya. Nah, dia misalnya dia kan ada mesinnya, engine-nya gitu ya. Dia kan maju ke depan. Nah, ini kan ada force ke depannya gitu kan. Nah, ini drag force ini dia mau nggak mau harus dilawan dengan gaya dari si propulsi pesawat. Jadi drag force ini mau tidak mau dia tetap nongol. Jadi kalau misalnya ada pesawat terbang itu dia misalnya bergerak dengan kecepatan 750 kpj. Nah, ini mau tidak mau 750 kpj itu melawan drag force-nya dia dan lift itu mengikuti. Nah, jadi kira-kira untuk menghitung propulsi pesawat itu dari drag-nya ya. Jadi nanti saya coba kasih soalnya contohnya. Jadi kita fokus ke sini dulu aja. Jadi secara ideal kalau misalnya kita membentuk suatu airfoil atau pesawat itu, kita mau drag force-nya itu sangat-sangat kecil, lift-nya semaksimal mungkin. Ini adalah kalau misalnya didesain turbin atau misalnya desain aerofoil dan sebagainya, ini yang mau kita mau. Tapi masalahnya adalah drag force ini selalu ada.
Nah, kalau misalnya mau tahu drag force ini dari mana datang ya, kenapa kita tidak bisa menghilangkannya begitu saja? Nah, ini sebenarnya bab ini harus dikhatamin lebih dulu. Jadi makanya harus ikut kuliah mekanika fluida di semester depan. Nah, cuman di sini sekarang saya hanya akan membahas konsep dari lift and drag-nya ya. Perlu diingat lagi. Nah, jadi di sini adalah P F per A. Terus shear stress itu ini sebenarnya kan shear stress itu dia pressure juga ya. Jadi kalau misalnya F itu adalah tau omega kali dA atau tau omega itu adalah F per dA. Tapi F di sini dia bukan F tekan tapi F geser ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ada dua. Nah, jadi terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Kan tadi kan lift itu ke atas, drag itu ke sejajar ya dengan U-nya ya. Nah, jadi di sini udah dikasih tahu nih ya. Kalau misalnya ini berdasarkan yang tadi, si reference area kecil itu. Nah, jadi di sini kan ada theta. Nah, jadi misalnya kita lihat yang P-nya dulu nih ya. Ini kan P di sini ya. Dan dia ada P tegak lurus ke bawah dan P tegak lurus ke samping gini ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini theta, jadi kan kalau misalnya kita proyeksikan ke sumbu X, berarti ini kan PDA dikali cos theta. Berarti ini adalah bagian Fx-nya. Kemudian ini adalah Fy-nya dari pressure. Nah, jadi ini harus kita proyeksiin terhadap X dan Y. Jadi ini adalah U, ini adalah XY-nya, ini Y dan X. Nah, kemudian kita breakdown. Masalahnya tadi kan definisinya adalah misalnya ke arah X itu adalah drag force, yang ke atas itu adalah lift. Nah, jadi kalau misalnya setiap ada yang ke arah Y, nah berarti ini bagian si PDA yang di sin terhadap theta, FY-nya ini berarti dia berkontribusi terhadap lift-nya. Nah, kemudian misalnya terus kalau misalnya ini di kosin, dia akan berkontribusi terhadap drag force ya dari PDA-nya. Nah, kemudian kita breakdown lagi yang dari yang si tau omeganya ini. Nah, tau omeganya ini kan dia ada dua lagi ya. Jadi bisa kita breakdown. Ini ada yang terhadap Fx dan ada terhadap Fy. Balik lagi bahwa Fy ini dia akan berkontribusi terhadap lift. Nah, kemudian kalau misalnya ini adalah theta, berarti kan di sin theta dia jadi Fy atau omega dA kali sin theta dia adalah Fy berhubung ke lift. Dan kalau misalnya dikoskan dia akan Fx, berarti dia berkontribusi ke drag force. Nah, jadi di sini sudah dijabarkan langsung ya. Jadi PDA cos theta ini yang Fx berarti dia akan menjadi drag force. Ya, makanya di sini langsung drag force adalah integral dfx ini ya terhadap dA. Nah, ini adalah kalau misalnya tadi sebuah airfoil gitu ya. Ini adalah leading edge, ini trailing edge, berarti kita harus integralin dari 0 sampai L kalau misalnya ini 0L. Kalau dA-nya ini apa, nanti dA-nya itu keubah ya. Jadi dia kan area ya. Jadi kalau misalnya area berarti ini kan dia ada lebarnya. Nah, jadi ini misalnya kita sebut B ya yang di buku-buku itu ya. Berarti nanti kita meninjaunya integralnya itu part-part kecil seperti ini. Nah, jadi diintegralin dari 0 sampai L, makanya kita dapat drag force secara total. Nah, tapi saya ingetin lagi bahwa kalau yang melengkung-melengkung geometrinya ini tidak akan keluar. Makanya kalau misalnya ada yang melengkung-melengkung itu diganti dengan reference frame yang tadi di slide itu, yang ini. Nah, ini reference area nih ya. Reference area A kali BD, kalau misalnya ada lagi nggak? Nah, ini nih ya. Nih lift misalnya parasut, jangan parasut nih, sepeda aja nih ya. Sepeda kalau misalnya ini kan ada drafting tuh, drafting dia kan artinya peletonan, mukanya tuh di belakang ya roda belakangnya dia lah ya, deketan gini berarti dia drag force itu yang belakang kan lebih kecil. Nah, yang makanya reference areanya itu jadi kecil kayak gitu. Ini A-nya tuh apa ya reference area? Oh, jadi A-nya langsung aja pakai 3,9. Jangan yang ini berarti. Yang ada aja nih parasut ini deh ya. Nah, frontal areanya itu kita pakai pi per 4 d kuadrat. Ya udah berarti d-nya itu diameter parasut. Jadi kita tidak perlu menghitung luas dari setengah bola ya. Jadi kita pakai reference area. Nah, jadi ini untuk mempermudah. Jadi kalau misalnya kita balik lagi, ini kan dA ya. Kalau misalnya integral bentuk-bentuk begini diintegralin, ini susah. Nah, makanya secara matematis ini sebenarnya bisa. Nah, cuman dia tidak praktis. Makanya untuk praktis dia pakai reference area seperti ini.
Jadi kira-kira seperti itu. Nah, makanya akan sangat besar peluang keluarnya di ujian kalau misalnya soalnya yang terutama dari sini. Nah, jadi makanya gimana kalau misalnya ujian nanti disiapin aja persamaannya ini, dan jangan lupa tadi dari segi dari apa vektor-vektornya itu diproyeksiin. Kalau misalnya terhadap Y itu adalah lift, kalau misalnya terhadap X itu adalah drag force. Jadi seperti itu penurunannya. Jadi ini sebelum diintegralkan, kalau ini setelah diintegralkan ya, jadi Fx ini adalah dari pressure dan dari tau omega. Jadi ada dua. Jadi kalau misalnya nanti kalian belajar yang bagian boundary layer itu nanti bisa jadi pressure distribution itu di apa namanya? Diabaikan. Nah, jadi nanti tinggal sisa tau omega ini aja. Nah, ini nanti ya semester depan nanti akan kita bahas. Jadi kita sekarang ngerjain contoh soal yang kayak gini dulu. Nah, ini kita langsung lihat sini aja nih ya. Contoh soalnya gimana sih? Nih. Nah, ini kan diketahui nih standar udara flow path flat plate. A is parallel to the upstream flow and B is perpendicular to the upstream flow. Ya udah, yang berarti yang pertama itu kan, oh ini udah ada gambarnya. Kalau yang A ini kita lihat dulu arah ininya, arah panahnya. Ini kan berarti kan yang sejajar, yang ini perpendikular. Nah, jadi kita lihat akan seperti apa si ininya drag force-nya. Nah, masalahnya di sini adalah di sini kan P-nya itu udah dalam bentuk distribusi tekanan ya. Jadi mau nggak mau ini harus diintegralin nih manual nih ya. Jadi misalnya saya mau integralinnya dari 0 sampai Y di sini ya. Jadi ntar dulu ini kita lihat dulu Y kuadrat titik 0 Y-nya mana? Titik 0 Y-nya di sini. Nah, berarti nanti dari 0, misalnya ini 0 sampai ya dikali 2 aja gitu ya untuk menentukan pressure yang masuk ke sini. Nah, soalnya apa? Ini kalau misalnya kita lihat sekilas di sini ya, kalau misalnya tadi ini adalah arah datang, ini adalah Y itu adalah lift, yang ini adalah drag force ya, drag DF. Nah, mau nggak mau dengan yang perpendikular seperti ini, dia drag force-nya itu akan sangat-sangat besar ya, karena ini kan dari si P dikali A-nya itu kan dia akan menjadi Fx ya. Jadi ini akan menjadi Fx, yang ini juga akan menjadi Fx. Tau omeganya itu saya rasa ini akan sangat kecil nanti. Yang pasti kecil yang pasti yang terjadi dari si plat ini adalah si drag force-nya itu dia akan sangat-sangat besar daripada si lift-nya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang sebelah sini? Nah, di sini dikasih tahu nih tau omeganya adalah sebuah fungsi terhadap X ya. Nah, jadi ini mau nggak mau saya untuk menerjemahkannya itu 1,24 kali 10 pangkat min 3 dibagi akar X itu mau tidak mau saya harus mendevelop dulu ya dari tau omeganya. Tau omega dikali dA-nya itu ya. Jadi kan nanti harus diintegralin dulu. Makanya biar tahu. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalnya dari kita lihat cek dari drag force-nya ya, kalau P-nya itu kan dia banyaknya itu kan dia atas bawah nih ya. Nah, atas bawah dia bisa jadi saling menghilangkan. Kalau misalnya saling menghilangkan artinya dia gaya ke lift-nya itu bisa hilang. Nah, cuman drag force-nya ini bisa jadi dia dipengaruhi oleh si shear stress-nya. Nah, makanya jadi kalau misalnya kecuali misalnya dia ada ngebentuk sudut gini ya. Nah, ini nanti kalau ngebentuk sudut nih beda lagi nih. Ini bisa jadi nanti dia ada lift ke atas, bukan bisa jadi, pasti ada lift ke atas. Jadi seperti itu. Yaudah kita lihat dulu yang ini ya. Ini sebenarnya pembahasannya kan udah ada, tinggal baca aja ya. Tapi secara konseptualnya saya ceritakan seperti itu. Nah ini kan yang ditanya apa sih? Determine lift and drag on the plate. Kita yang lihat yang A dulu ya. Oh ini jawabannya pendeknya. Ya sudah, yang A mana beda yang A? Oh ini yang A ya, ini yang A, ini yang B, yang bawahnya B. Nah jadi kan kita harus cari dulu nih ya PDA. Tau omega lift. Oh jadi dia langsung aja nih liftnya itu kan 0 tuh. Jadi karena saling menghilangkan atas bawah. Kalau misalnya shear stressnya itu ini kan dia langsung aja kan pakem gitu, langsung P dan P liftnya mana? Sedangkan di tadi kan ini tadi saya udah pindahin persamaannya ke sini. Ini persamaannya nih ya. Nah, jadi kan yang lift itu sebenarnya kan ada bagian dari P sin theta dA dan tau omega cos theta dA. Sekarang kalau misalnya taunya nggak ada,
yang cos dan sinnya nggak ada kan berarti kan dipengaruhi dua tetap ya pressure dengan tau omega. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat kasus ini kan kita mau melihat lift ya berarti kan yang ke arah Y. Nah yang ke arah Y itu kan cuman P doang nih ya. Ya udah berarti dia langsung aja P top dan P bottom dan ternyata karena dia saling menghilangkan gitu ya. P-nya kan sama nih. Nah, dia hasilnya sama dengan 0. Nah, sekarang drag force-nya itu yang dicari. Karena drag force-nya itu kan yang terhadap sumbu X. Nah, jadi kalau sumbu X itu dia hanya dipengaruhi oleh si shear stress ini. Arah ke belakang ya, ke arah X ini kan. Nah, makanya dia di sini integralnya drag force adalah fungsi dari tau omega dA integral top dan bottom. Atau karena top dan bottom 2, ya udah dikali 2 aja top tau omega kali dA. Di sini kebetulan dikasih tahu bahwa si tau omega 1,24 kali 10 pangkat min 3 akar X. Nah, X-nya itu kan jaraknya 0 sampai 4 ya. Ya udah diintegralin aja langsung di sini. Ini tadi X akar X ya, iya bener. X pangkat setengah 0 sampai 4 langsung 10 feet dapat. Ini gampang sekali ya. Nah, kemudian yang B-nya itu, nah ini kan ada front and back nih. Nah, jadi gini, kita lihat lagi. Apakah ada lift dari sini? Nah, kayaknya nih kalau saya lihat nggak ada. Jadi lift ini nggak ada, cuman benar-benar yang terhadap sumbu X. Nah, tapi di sini X-nya itu kan ada yang bagian depan nih, ini ada front, yang ini ada yang back. Nah, jadi yang akan mempengaruhi drag force di sini adalah front dan back ini ya. Jadi harus dilihat nih deltanya nih. Kalau yang depannya ini harus diintegralin dari A-nya itu kan reference dari bawah ini tadi udah saya jelasin ini ada titik nolnya berarti 2 kali yang bagian ke atas dan bagian ke bawah. Jadi makanya di sini intinya gini dulu, kita front ini sama back. Harapannya adalah yang front ini dia harus lebih besar ya. Ini soalnya secara fisiknya pasti kalau misalnya ada U ke arah situ, ini si papan itu kedorong kan kena drag force ya. Artinya tekanan yang di depan itu pasti lebih besar daripada tekanan yang di belakang. Nah, jadi makanya kita meninjaunya itu ini salah lift. Yang kita pakai yang ini PDA min PDA. Jadi yang front sama back. Ya sudah P-nya kan udah dikasih tahu ya. Yang belakangnya itu dia konstan ya 0,893 artinya tinggal dikali A-nya saja. Kemudian yang depan ini bentuk dari integral, jadi kita harus integralin satu-satu. Jadi di sini dia pakai minus 2 sampai 2. Kalau tadi saya 2 kali integral 0 sampai 2. Ini sama saja ya bentuknya ya. Nah ya sudah, jadi kan fungsi pressure-nya itu kan 0,744 ini ya. 0,744 terhadap Y, kemudian diintegralkan, dapat, ya udah hasilnya drag force-nya seperti ini. Itu adalah salah satu contoh untuk nge-breakdown. Saya mau cari ini dulu ya, contoh soal yang miring-miring. Ini ada yang miring ya. Nah, kalau yang miring ini gini, saya nyari soal dulu ya. Jadi biar bisa jelas, ini saya pause dulu. Oke, kita lanjut ya. Ini udah jalan ya. Ini ada contoh nih soal yang miring ya. Jadi di sini ada angle of attack 7 derajat. Nih kita baca dulu soalnya ya. Average pressure and shear stress acting on the surface of 1 meter square flat are indicated in figure P9.4 ini ya. Determine lift and drag generated. Ya udah intinya cari lift and drag ya. Jadi kita kalau misalnya ini U, nah ini sejajar dengan U itu adalah sumbu X, ke atasnya itu adalah sumbu Y. Nah artinya sumbu yang ke arah Y itu adalah lift, yang terhadap X itu adalah drag force. Nah jadi di sini dikasih tahu nih sekarang nih ada P dan tau omega average. Jadi dia tidak seperti fungsi yang tadi. Kalau tadi kan P-nya itu kan dalam kurva seperti ini ya. Artinya kita setiap titik sini harus diintegralin. Nah, kalau misalnya ini udah average, jadi tinggal langsung dikali A-nya saja. Nah, cuman adalah pendefinisian di sini ya. Jadi perlu diingat bahwa shear stress itu sejajar dengan si platnya itu ya. Jadi ini adalah shear stress. Kalau misalnya 7 derajat, ini kan saya buat garis lagi nih ya. Ini kan seperti ini. Ini adalah shear stressnya. Ini 7 derajat. Nah, jadi kalau ini ada dua fungsi nih, jadi ada yang terhadap X dan Y ya. Jadi kalau misalnya saya breakdown lagi, ini ada yang ke arah bawah, ini adalah FY-nya, dan yang ini ada yang ke arah X-nya. Nah, ini adalah Fx. Nah, Fx di sini kan kalau misalnya ini adalah tetanya ya, berarti kalau di sin theta ini ya, kalau misalnya
Ini saya bilang F apa ya namanya? Tau omega aja deh. Ini tau omega kali dA aja. Ini kan dia jadi F. Tau omega dA kalau misalnya dikoskan dia akan menjadi Fx, kalau misalnya disinkan dia akan menjadi Fy. Jadi seperti itu. Nah, nanti dikumpulin nih dari yang F sigma Fx itu kan dia akan menjadi drag force dan sigma Fy-nya itu dia akan menjadi lift. Nah, jadi ya mau nggak mau tinggal manual aja dilakuin. Ini kan baru yang dari tau omega dA. Nah, kemudian kalau misalnya 7 derajat, ini saya bikin lagi ya. Ini kan 7 derajat berarti kan dia tegak lurus ke sini. Ini adalah yang PDA. Ini adalah 7 derajatnya. Nah, ini si PDA-nya ini diinin lagi, dikebawahin. Ini dikatasin kalau misalnya tadi ini 7 derajatnya ke sini, berarti 7 derajat, gambarnya nggak bener ya nih. 7 derajat, 7, buat ini yang gede, 7 derajat itu harusnya di sininya ya. Bentar. Oh, saya dengan gambar saya jadi bingung sendiri, punten ya. Saya gambarin ulang. Jadi misalnya ini adalah papannya, nah, gini, ini 7 derajat. Kemudian saya narik tegak lurus seperti ini. Nah, ini adalah arah pressernya ya, ini adalah PDA. Nah, kemudian kalau misalnya ini saya kesinikan, nah ini kan ada dua nih ya. Nah, ini berarti 7 derajatnya. Nah, berarti kalau misalnya ini PDA-nya saya koskan terhadap 7 derajat, dia akan menjadi FY. Kalau misalnya saya sinkan 7 derajat, ini kan berarti dia akan seperti ini ya, dia akan menjadi si drag force-nya Fx. Ya udah. Jadi semua Fx Fy-nya itu diiniin ya, di apa namanya? Dikumpulin. Kalau enggak kita langsung lihat ke solusinya aja. Saya buka solution manual. Nah, ini solusi manualnya saya yakin kalian semua juga udah punya. Nah, jadi ini kita lihat dulu karena average, jadi kita tidak perlu diintegralkan ya. Jadi ini biar bisa coret-coret. Ini nggak perlu, jadi tidak pakai integral tapi langsung P average dan tau omega average saja. Nah, cuman masalahnya adalah kita breakdown-nya itu. Nah, sekarang di sini kan dia ada. Nah, dia kebetulan ini kan atas bawah ya, bagian 1 dan 2. Jadi yang tadi itu kalau misalnya ini adalah pressure, ini adalah shear stress-nya. Nah, ini atas bawah dikerjain ya karena nilainya juga beda nih. Jadi yang P bawah itu 2,3, yang P atasnya minus, artinya yang bawah itu lebih besar ya. Sama shear stress bawah itu dia lebih kecil daripada yang shear stress atas. Nah, jadi kita harus membreakdown dua atas bawah. Ya sudah tinggal dikerjain aja sebenarnya kalau misalnya konsepnya udah tahu ya. Jadi kalau misalnya di sini ini dia nge-breakdown ada 1 dan 2. Di sini kan dia terdiri dari P1, P2, tau 1 dan tau 2. Jadi ini kalau yang P1 itu di sin alpha supaya dia jadi sumbu X. Ini sumbu X-nya kan begini ya. Ini adalah X dan ini adalah Y. Nah, jadi ini adalah P1 sin alpha, P2 sin alpha juga supaya ke sumbu X dan taunya itu dikoskan. Jadi supaya dia sejajar dengan sumbu X. Jadi tau 1 kali A cos alpha, tau 2 kali 2 cos alpha. Ya udah. Terus jadi tinggal dihitung aja ya. Dihitung hasilnya 0,560 kN. Yang penting itu adalah kita paham tadi ya. Sumbu X, Y ini adalah arah datangnya harus sejajar dengan sumbu X. Jadi kita bisa nge-breakdown bahwa drag force itu adalah yang sejajar, kalau lift itu adalah yang tegak lurus terhadap U. Ya udah sekarang liftnya ini juga breakdownnya ya. Kalau misalnya tadi di sin si P-nya itu sekarang di cos P1, P1 itu yang atas, P2 yang bawah. Ini ada negatifnya ya tinggal dilihat arahnya aja ya. Ini kan kadang kan ada yang negatif, ada yang positif sama arahnya itu kalau misalnya sejajar arah sumbu Y, misalnya Y positif berarti positif, kalau misalnya ke bawah dia pakai negatif gitu aja ya. Jadi tinggal di breakdown lagi kemudian dihitung jadi 3,45 kilonewton. Ya udah selesai jadi ya. Ya udah selesai sampai seperti itu ya. Yang penting adalah mahasiswa bisa membreakdown dari arah dari gaya-gaya ini. Nah, ini penting banget nih, soalnya di ujian besar kemungkinan keluar. Soalnya kalau misalnya bagian yang lift and drag yang cemen-cemen begini nih ya. Nah, ini nih ya mirip-mirip chapter 7 lah, dimensional analisis. Jadi saya rasa peluang untuk keluarnya sedikit.
Nah, sekarang saya coba cari contoh soal lain ya, jadi yang memanfaatkan ini. Kadang ada konsep yang perlu diiniin juga, diingat-ingat. Nah, ini saya ada beberapa contoh nih ya untuk menerapkan coefficient of lift dan drag. Kira-kira soalnya seperti apa? Kita lihat yang atas dulu. Nah, jadi ini ceritanya kita tentang pesawat ya. Jadi ceritanya di sini ada airfoil dari pesawat, panjangnya 1,5 meter dengan lebar hmm, nah, dengan lebarnya 2 meter ya, dengan angle of attack 12 derajat. Nah, kemudian dikasih tahu nih di sini nih CL-nya 0,72 dan CD-nya 0,17. Nah, jadi kita nggak perlu ini kan dikasih tahu sih sebenarnya angle of attack-nya 12 derajat, kemudian kita kayak tadi breakdown apa sih namanya? Tadi kan di breakdown arah-arah gayanya ya. Nah, ini kita nggak perlu nih, karena kita sudah tahu CL dan CD-nya. Kalau misalnya kita tahu CL dan CD, kita langsung tahu lift-nya berapa dengan cara CL dikali setengah rho U kuadrat kali A-nya ya. A-nya ini kan A representatif nih, jadi langsung luas sayapnya aja. Kita nggak perlu ngitung 12 derajatnya. Nah, kemudian tapi di sini yang mau saya tekankan adalah kira-kira apa sih ini pertanyaan. Jadi yang pertama ini pertanyaannya adalah maksimum total payload. Habis itu what will be the required power to maintain flight. Nah, ini di ujian, ini kalau misalnya persamaan ini saya hilangkan, jadi cuma dikasih itu CL dan CD-nya. Ini konsep-konsep kayak gini ini nggak ada nih ya. Jadi misalnya P sama dengan F kali V, kemudian power itu tau kali omega, tau omega itu biasanya nanti ada di soal contoh turbin ya, cuman saya nggak nemu contohnya. Ya udah kita pakai yang ini aja. Nah, kemudian saya bahas dulu nih ya, sebenarnya ini payload ini apa? Jadi maksimum total payload itu, jadi ceritanya gini, pesawat itu kan terbang ya, jadi ada gaya liftnya. Nah, besarnya barang-barang yang bisa dimasukin ke pesawat itu tergantung dari lift force-nya. Jadi itu adalah maksimum total payload. Jadi maksud artinya berapakah si liftnya itu, ya gitu. Nah, jadi maksimum total payloadnya ya udah, artinya kita mencari lift di sini ya udah tinggal CL dikali rho-nya itu pakai udara. U-nya itu dikali kecepatan dia terbang ada nggak 12 meter per second dan dikalikan dengan A dari sayapnya di sini 1,5 kali 2 meter. Nah, ya udah jadi kita udah dapet payload. Nah, kemudian what will be the required power to maintain flight? Nah, ini adalah jadi tadi saya bilang kalau misalnya ada pesawat gitu ya. Ini saya bikin pesawat aja gitu ya. Nah, ini pesawat itu kan dia ada drag force-nya nih. Di sini dia terjadi sepanjang pesawat dan sayapnya itu dia ada yang namanya tau omega. Nah, kita mau lift semaksimal mungkin tapi drag force-nya itu seminimal mungkin gitu ya. Nah, tapi ini quite seems impossible. Nah, jadi apa yang terjadi kita harus tetap mengeluarkan kan kalau di pesawat itu kan dia ada turbogas atau kipas atau belum belajar ini SK ya. Jadi saya sebutnya turbojet aja ya atau turbin gas. Nah, jadi di sini kan dia kan akan menghasilkan gaya berupa propulsi ya. Propulsi itu momentum juga. Jadi di sini ada semburan udara V. Kalau misalnya ini dia geraknya dengan kecepatan V misalnya 750, berarti si V ini setidaknya harus lebih dari kecepatan dia terbang karena ada si tau omeganya ini. Nah, kemudian berapa power yang dibutuhkan untuk maintain flight? Nah, ini berarti kita harus nyari P-nya di sini kan? Nah, P-nya di sini adalah F dikalikan dengan V. V ini adalah kecepatan dia terbang. Nah, F-nya ini adalah si drag force yang terjadi akibat dia terbang dengan kecepatan si V ini. Nah, artinya si F di sini itu adalah si drag force. Nah, jadi sebelum mencari power yang dibutuhkan, jadi kita harus cari drag force dari si pesawat ini. Nah, kemudian kita kalikan saja dengan V. Jadi itu adalah gambaran kasar bagaimana menentukan berapakah energi yang dibutuhkan agar si pesawat bisa terbang. Nah, artinya kita lift di sini kita sabodoteing, jadi kita nggak perlu menghitung. Yang penting kalau misalnya dia bisa terbang itu drag force itu harus dilawan terlebih dahulu. Nah, nanti dapat liftnya berapa yaitu adalah bonus dari drag force yang udah kita lawan pakai si engine-nya itu. Nah, jadi makanya ada pesawat yang liftnya kecil tapi drag force-nya besar, ada yang drag force-nya kecil tapi lift-nya besar. Nah, kalau misalnya drag force-nya kecil, lift-nya besar itu, nah itu biasanya kapal kargo. Kalau misalnya lift-nya kecil tapi drag force-nya besar, nah tapi masalahnya U-nya, V-nya di sini dia bisa sangat besar, itu misalnya pesawat jet.
Jadi yang supersonic kayak pesawat tempur itu liftnya itu kecil, makanya sayapnya itu dia kecil sekali. Nah, tapi dia butuh V yang sangat besar U-nya ini sehingga liftnya itu jadi besar juga. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tadi ini nih saya ada contoh jawabannya. Jadi yang pertama itu ini nggak kelihatan ya udahlah ya. Nah, jadi kalau misalnya yang cari lift itu ya tadi ya, payloadnya. Udah payload itu ada lift, tinggal dikalikan. Dapat satu berapa ini? 186 kali ya, 186 Newton. Kemudian atau misalnya dikalikan dengan G, dibagikan dengan G-nya itu kan dia jadi massa, jadi 19,02 kg. Jadi maksimum pesawat ini terbang itu payloadnya 19,02. Payload itu sudah termasuk beban pesawat. Jadi ceritanya gitu. Kalau misalnya pesawatnya itu beratnya 10 kilo, ya berarti dia bisa nambah 9 kilo tambahan. Terus misalnya kita nyari itu tadi ya power ya. Ya udah kita cari drag force-nya dulu. Ini udah di ya udah play ya. Jadi drag force ini dapat 44,064 tinggal dikalikan dengan kecepatan dia terbang. Tinggal P power itu drag force dikali U jadi 528,768 watt. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian soal nomor 2. Nomor 2 nih apa nih? Kayaknya mirip-mirip kalau nggak salah. Determine the lift coefficient of this airplane in this condition. Nah, ini berarti ini ceritanya mundur aja ya. Jadi udah tahu liftnya, udah tahu A-nya, U-nya tahu, tentukan CL ya. Ini mah dibolak-balik aja ya. Terus calculate the power needed to cruise at that speed, sama mirip yang CD ini. Jadi tinggal dibolak-balik aja. Kemudian what percent will the aircraft speed increase? Nah, ini mah penerapan ini aja non dimensional number, jadi gampang ya. Terus nah ini nomor 3 ini sebenarnya saya agak males juga sih. Ini baca sendiri aja ya. Jadi kira-kira penerapannya sama ya, cuman kalau di sini kan untuk menentukan CD-nya itu, ini kalau misalnya kita ceritanya lihat tabel gitu ya, kita baca kasus. Nah, kemudian kasus itu tuh dia tentang apa sih gitu ya. Nah, kemudian misalnya dia bisa didekatin dengan hollow hemisphere bentuknya. Nah, kita kan nggak tahu nih CD-nya. Di sini di soal di sini nih pasti dia coefficient of drag-nya tuh nggak dikasih tahu. Nah, makanya kita harus mencari koefisien itu dari tabel. Nah, jadi misalnya ini ceritanya dragster ya, mobil gitu ya, terus mau ngerem dia pakai parasut buat tambahan. Nah, jadi kalau gambarnya itu kan saya lihat ini nih ya. Nah, ini mobil, habis itu ada parasut buat ngerem nih. Jadi ada drag force tambahan nih, berapa sih gayanya gitu kan. Nah, berarti kan kita harus cari nentuin CD-nya dulu. Nih kalau misalnya ngerem gini berarti U-nya itu dari sini ya. Eh ini U-nya nih, U. Ya kan, U-nya kan ke arah sana ya, makanya dia mengembang juga. Nah, kemudian kita nggak tahu nih CD-nya, lihat tabel kan. Berarti kan bentuk dari si parasut itu kan kita bisa pakai hollow hemisphere. Nah, kemudian antara yang atas atau yang bawah. Ya udah kalau misalnya ini kan arah U-nya nih, arahnya ke kanan. Ya udah karena arahnya ke kanan kita pakai CD-nya 1,42. Ya udah dapat deh. Terus kalau misalnya ditanyain draw the free body diagram, ya udah ini DBB ya, find the required for the drag the decelerate 100 kph. Nah, ini mah analisis lagi ya sampai apa namanya? Analisis waktu aja. Tapi yang pasti kita nyari F drag force-nya berapa. Nah, ini berarti kan tadi kan CD itu kan D setengah rho U kuadrat kali A itu kan. Nah, ini nih ter nih ya, kita pakai persamaan ini setengah rho U kuadrat kali A. Nah, jadi dia kita harus cari si drag force-nya dulu. Nah, CD-nya itu kan kita udah dapet nih 1,42. Nah, sekarang adalah A-nya. A-nya itu kita pakai yang ini, pi per 4 D kuadrat. Pokoknya kita pakai reference area aja terus. Jadi yang penting dari soal-soal seperti ini kita menentukan bentuk apa yang ini terutama kalau misalnya nggak dikasih tahu CL atau CD-nya ya, kita menentukan bentuk, abis itu kita lihat kadang ada pilihan seperti ini, pilih yang atas apa pilih yang bawah. Kemudian cek juga Renault-nya gimana. Ya udah kalau misalnya kita tahu yang ini terus cek Renault-nya ini dia mintanya harus di atas 10 pangkat 4, dicek dulu bisa apa enggak. Kalau misalnya bisa berarti oke jawabannya benar. Ya paling contoh-contoh soalnya kayak gitu-gitu. Ada contoh soal lain nggak ya? Nah,
Saya harap sih sudah cukup kali ya. Jadi ada dua poin penting tuh, itu dia yang udah tadi saya jelaskan. Yang pertama, kalau misalnya di sini lagi, adalah bagaimana kita membreakdown dari gaya-gaya ini. Jadi perlu diingat ya, tadi kalau misalnya ini adalah kecepatan datang, sumbu X-nya itu harus sejajar dengan U, itu akan menjadi drag force. Yang ke atasnya itu akan menjadi lift. Nah, maka ini kalau misalnya agak miring sedikit ada theta, ini harus di breakdown dulu ya, harus di ke sumbu X, cari komponen X, komponen Y, dan seterusnya. Sama yang satu lagi adalah konsep penerapan CL CD-nya. Jadi seperti itu. Terus kalau misalnya ini kan ada informasi tambahan nih, CD adalah suatu fungsi dari shape, Reynolds, Mach number, Froude number, sama kekasaran. Nah ini mah dibaca sendiri aja ya. Dia kalau di buku itu, coba kita lihat. Jadi dia bentuk ya. Coba saya mau ngasih lihat dulu. Ini saya pause dulu deh biar gampang deh, biar cepat. Nah ini kan kita masuk ke pembahasan yang shape, Reynolds, Mach number, Froude, dan epsilon per L ya. Ini baca sendiri nih di buku nih ada nih. Cuman biasanya setahu saya nggak keluar sih. Yang pasti intinya bentuk, terus Mach number, Reynolds, kekasaran relatif itu tuh mempengaruhi drag force. Jadi kalau misalnya ada bola, aslinya misalnya drag CL-nya itu 2, kalau misalnya bolanya kasar dia akan koefisien si dragnya itu akan lebih tinggi 3, atau misalnya lebih halus dari yang biasanya dia bisa turun dari 2. Jadi intinya sih seperti itu. Kalau jadi dia akan menampilkan contohnya ini dari bentuk ya. Kalau shape dependence itu intinya nih misalnya ada D dengan L. Kalau misalnya L per D-nya nih 1 2 3 4 5, ini tinggal dilihat aja. Jadi dari ini kan kalau bulat itu kan artinya kan 1, di sini nih bulat nih. Terus kalau misalnya L per D-nya itu L-nya itu lebih panjang, lebih lonjong oval gitu, ini lihat di sini nih 3. Terus ini CD-nya tarik ke kiri, itu kan dari bentuk. Terus dari Reynolds misalnya ya gitu-gitu aja lah pokoknya dicek. Kalau Reynolds itu ini low Reynolds ada kurvanya nggak ya, coba saya cek. Kalau nggak ada kurvanya, oh ini ada nih Reynolds. Jadi terhadap CD, kalau misalnya Reynolds-nya makin rendah dari suatu bentuk gitu, ini smooth cylinder ya mas, smooth spare gitu ya. Misalnya kita lihat smooth spare, habis itu Reynolds-nya cuman 10, ya udah kita tarik sini, ini kan smooth spare, sebelah kiri CD-nya 20 30 lah. Terus kalau misalnya Reynolds-nya nambah 10 pangkat 5, dia 0,4. Jadi seperti itu ya ceknya ya. Terus ada lagi ini apa nih? Drag fungsi sebagai Reynolds juga, ini masih Reynolds sama ya, cuman ini bentuknya ada macam-macam. Habis itu ini kadang soalnya di ujian bisa aja nanti dikasihnya kan bukan tabel-tabel bentuk tapi tabel seperti ini. Nah mau nggak mau ini harus dicari dulu nih Reynolds-nya ya. Kemudian ini apa nih, compressibility, ini Mach number ya. Nanti dicek dulu Mach numbernya berapa. Ini kan dari bentuk nih. Terus tinggal lihat ke kiri CD-nya. Kalau ini Mach number juga, ini dengan 3 buah bentuk, jadi Mach number 4, lihat sini tarik ke kiri, gampang ya. Kalau ini apa nih? Nah ini surface roughness, kalau misalnya smooth, terhadap Reynolds juga, jadi kalau misalnya terhadap kekasaran relatif itu dia tetap Reynolds basisnya, cuman dilihat kurvanya nih ada epsilon per D-nya. Jadi mau nggak mau ini harus dilihat tabel dulu ya, epsilonnya berapa, habis itu dibagi dengan D. Ini golf ball, ini spare ya. Oh, ini bola. Berarti terhadap bola, dari bola paling kasar sampai yang halus. Jadi kira-kira seperti itu. Ya sudah, paling pembahasannya seperti itu. Ini Froude baca sendiri ya. Ini terhadap Froude number, terus dilihat, ditarik ke kiri. Oke, jadi saya rasa cukup ya untuk yang chapter terakhir ini. Bukan chapter yang susah ya sebenarnya, kalau misalnya mendefinisikan gaya-gaya kan ini udah di MKM, habis itu CLCD ini udah bab 7 buku ini. Jadi saya kira sudah cukup ya, semoga bermanfaat dari video ini. Kalau misalnya latihan-latihan soal, silakan latihan sendiri, cari soal-soalnya, dan semoga dengan nonton ini bisa jadi makin paham ya. Jadi sekian saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.